semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Kita ketemu lagi di sini di Pick a Card Reading ya. Pick a Card Reading kali ini adalah tentang apa pesan dari diri kalian di masa depan. Nah, masa depan di sini aku batasi saja kurang lebih 3 tahun ke depan, oke? Jadi kalian pikirkan pertanyaannya, lalu kalian pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalau sudah tahu mau memilih yang mana, langsung cek di description box. Di situ ada timestampnya. Jadi langsung saja menuju ke pilihan kalian. Tidak harus ditonton semuanya kok, santai aja ya. Ingat, ini adalah general reading. Jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana. Jangan memaksakan jika tidak memahami apa yang disampaikan. Oke? Baik, kita langsung menuju ke pembacaan. Di sini ada 3 pilihan ya. Grup 1, grup 2, grup 3 ya. Grup 1, grup 2, grup 3. Pilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Kita langsung menuju ke grup 1. Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu bahwa apa yang kita baca 3 tahun ke depan atau ya berapa lama pun ya, maksudnya 3 tahun ke depan atau ya terserah ya, masa depan lah intinya. Apa yang kita baca di situ bukan sekedar membaca nebak-nebak gitu aja ya. Ingat bahwa soal pembacaan ini adalah kita menganalisa dari apa yang terbaca saat ini dan itu berkaitan dengan energi orang itu saat ini gitu loh. Jadi kedepannya atau masa depan itu ya semua bergantung dari tiap langkah kita kan, dan energi yang kita lihat sekarang itu apa yang ya termanifestasikan saat ini aja. Kedepannya ya itu semua bisa berubah, tergantung pikiran orang, langkah orang gitu ya, keputusan yang diambil gitu. Jadi ini energi sementara yang terlihat di sini ya, berdasarkan apa yang sudah termanifestasikan aja. Oke? Jadi bukan asal ya terserah sih, maksudnya mau menggunakan kartu atau tidak pun ya masa depan memang tergantung sama kita gitu ya. Jadi ya kalau soal tarot aku sudah jelaskan di description box ya, bahwa itu semua ada hubungannya juga sebenarnya dengan ilmu psikologi gitu, oke? Tapi ya pilihan, maksudnya nggak usah judgmental. Kalau suka silakan tonton, kalau nggak usah ditonton, slow aja, oke? Kita langsung menuju ke pembacaan untuk grup 1 di sini. 3 tahun ke depan itu keadaan kalian tuh berubah banget. Ya, sebelumnya aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ada Leo, ada Libra, ada Aries, energi Aries kuat, Taurus ya, kemudian Aquarius, Scorpio, tadi Leo sudah aku sebut ya. Oke, itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Ya, grup 1, kalau aku lihat di sini sih, pesan dari diri kalian 3 tahun ke depan itu untuk kalian saat ini adalah it's okay, badai itu akan berlalu. Di sini ada 5 of Cups, ada 2 of Swords gitu ya. Diri kalian di masa depan bilang bahwa kalau kalian saat ini bersedih atau sebelumnya bersedih, sekarang masih bersedih, beberapa lama ke depan mungkin masih ada sisa-sisa kesedihan gitu ya. Katanya relax, musim itu berganti. Ya, musim itu berganti. Jadi yang bisa kita lakukan adalah berusaha yang terbaik mencari jalan. Nggak usah berpikir kalian akan stuck di situ terus kalau kalian mau berusaha. Pasti keadaan akan berubah. Ya, ada yang bilang badai itu pasti berlalu. Musim itu pasti akan berganti kan. Memang kan berganti dari musim hujan, musim kemarau, panas gitu kan ya. Jadi relax aja. Kalau yang dia atau mereka sampaikan itu adalah kesedihan kalian itu tidak abadi. Maksudnya itu dinamis, berubah ya. Kalian tidak terus sedih. Ada kalanya kalian senang, ada kalanya kalian terpuruk gitulah ya. Cuman kalau aku lihat di sini 3 tahun ke depan itu kalian cukup merdeka hidupnya. Ya, jadi yang disampaikan itu pertama, kesedihan itu
tidak permanen di hidup kalian, karena 3 tahun ke depan itu sudah terlihat kebahagiaannya. Yang perlu kalian lakukan adalah bersabar dan mencari jalan. Bersabar di sini bukan pasrah aja, tapi mencari jalan loh ya. Bersabar disakiti itu nggak setuju kalau aku ya. Bersabar itu menerima apa yang terjadi saat ini dan mencari jalan untuk keluar dari situasi ini kalau memang situasinya tidak diinginkan. Gitu ya. Itu bersabar. Ya, bersabar dan bertahan. Ya sama aja sih. Bertahan bahwa usaha kalian itu ternyata tidak sia-sia. Ya iyalah ya. Tidak sia-sia, benar. Karena 3 tahun ke depan kalian itu akan dapat kesuksesan itu, dan ini berkaitan sama materi ya. Itu yang kuliah di sini. Diri kalian di masa depan akan bilang pada diri kalian saat ini, terima kasih sudah menjadi orang yang tangguh gitu ya, dan menjadi orang yang pantang menyerah gitu. Karena itulah hidup kalian bisa berubah pada akhirnya gitu. Itu yang aku lihat di sini. Two of Swords sama Seven of Cups. Katanya santai saja. Awalnya ini terlihat mustahil, tapi ternyata ketika kalian berusaha terus untuk mencari jalan dan merealisasikan apa yang menjadi tujuan kalian gitu ya, tapi tetap berusaha bahagia, tetap berusaha berbesar hati, karena setelah orang bisa berbesar hati mereka lebih mudah bahagia sih biasanya gitu kan. Karena bahagia kan jangan menunggu-nunggu ya. Sebisa mungkin ya hari itu berusaha aja bahagia. Setiap harinya kan kita berusaha untuk bahagia ya. Tidak bergantung atau tidak terlalu bergantung sama external event gitu. Nah di sini diri kalian di masa depan bilang awalnya itu memang terlihat entah bagaimana ya, nggak yakin juga mungkin kalian nggak yakin itu akan terjadi, walaupun kalian setengah dari diri kalian tidak yakin itu bisa terrealisasikan, tapi setengah dari kalian itu tidak berhenti, alias tidak berhenti berusaha gitu loh, maksudnya pantang mundur gitu. Jadi awalnya ini memang terlihat agak imajinatif gitu ya, terlalu berfantasi gitu. Tapi pada akhirnya itu akan terjadi dengan cara yang tidak terduga, tapi dengan hasil yang pernah diekspektasikan atau mungkin lebih dari yang diekspektasikan gitu. Ya, the Sun, Seven of Wands, mereka di masa depan akan mengatakan pada diri kalian, ya memang kesuksesan sama kebahagiaan itu beda ya. Cuman baik kesuksesan maupun kebahagiaan itu perlu diupayakan, perlu diperjuangkan ya. Dan kalau aku bilang perlu diperjuangkan, untuk bahagia memang tidak harus dikaitkan dengan situasi, aku ulang, tidak harus kayak dulu gitu ya. Kayak itu sendiri juga relatif, tapi intinya tidak berbanding lurus antara tingkat kebahagiaan sama tingkat materi seseorang. Pasti tahulah ini. Buktinya ya banyak, bisa dilihat ya, figur-figur yang terlihat melimpah secara materi tapi mereka akhirnya membuka sisi kelamnya juga gitu ya kan, atau tidak membuka akhirnya ada yang terbuka gitu. Misalkan ya banyak contohnya lah ya, nggak harus aku sebut, pasti kalian paham, kalau berpikir pasti paham kok. Oke? Kemudian di sini ya semua itu perlu diupayakan, dan apa yang kalian upayakan itu tidak sia-sia ya, itu berhasil juga gitu. Di sini The Emperor sama The Magician. Dan aku melihat di sini 3 tahun ke depan ini kalian itu lebih terlihat sukses secara materi. Jadi apa yang pernah kalian inginkan itu rata-rata bisa terrealisasikan. Kalaupun mungkin tidak terjadi seperti yang kalian bayangkan, ini tetap sesuai dengan ekspektasi kalian atau bahkan lebih. Itu tadi aku udah bilang ya. Oke. Nah, aku melihat 3 tahun ke depan perubahan hidup kalian itu cukup besar.
kalian lebih independen secara materi dan emosional ya. Jadi aku melihat kesuksesan kalian ini membawa kemandirian ekonomi juga sih dalam diri kalian. Kalian merasa aman ya secara materi, kalian sudah bisa mencukupi diri kalian, dan kalian sudah merasa posisi kalian itu ya aman gitu. Apakah pekerjaan kalian atau bisnis kalian gitu. Jadi kalian bisa bersandar di situ lah, nggak terlalu pusing sama um, keuangan lah ya gitu. Kemudian di sini karena perjalanan kalian untuk sampai ke titik ini itu tidak apa ya, tidak mudah ya kelihatannya di sini. Kalian itu benar-benar tangguh gitu kelihatannya di sini ya, dan fokus gitu kan gitu. Jadi aku melihat yang kalian peroleh itu bukan cuman kesuksesan aja, tapi bukan cuman independen secara materi, tapi secara emosional gitu. Karena kalian sudah terbiasa untuk melalui ini gitu. Melalui um, situasi yang nggak mudah ya kalau aku lihat di sini gitu. Kelihatan lah bagaimana effort kalian, perjuangan kalian, bagaimana kalian struggle di sini. Karena dalam proses itu kalian akhirnya paham soal kebahagiaan, paham soal apa ya kehidupan lebih dalam gitulah ya, yaitu ya soal kemandirian, soal materi, dan soal happiness tadi gitu ya. Terus kalian juga akhirnya lebih spiritual gitu. Karena proses ini akhirnya mengubah pola pikir kalian kan. Kalian bisa mendapatkan perspektif baru di perjalanannya ini gitu. Yaitu sih yang akhirnya membawa transformasi besar di hidup kalian. Bukan secara kesuksesan materi aja gitu ya, tetapi secara kepribadian itu kalian berubah banget. Aku melihatnya di sini kalian, tadi aku udah bilang lebih spiritual, kalian lebih bijaksana, kalian terlihat um, lebih mudah bahagia ya. Bahagianya juga beda, bukan bahagia yang sekedar hedon gitu, bukan bahagia yang kelihatan di luar aja, tapi dalam diri kalian itu terlihat kebahagiaan itu dari kedamaian kalian gitu ya. Itu yang kulihat ya. Kemudian mungkin kalian tidak perlu banyak bicara atau tidak perlu banyak basa-basi sama orang gitu ya, atau mungkin bisa juga kalian jadi paham gitu loh soal teman itu seperti apa gitu. Jadi kalian tidak mengejar kuantitas ya, kalian juga tidak bergantung sama orang lain, tidak bergantung harus punya teman atau punya berapa teman gitu, nggak tergantung sama itu. Kalian sudah mandiri aja, dan justru dengan sikap kalian ini kalian lebih dekat sama orang-orang yang apa adanya atau tulus gitu aja sih. Jadi tidak mengejar kuantitas teman gitu ya. Nggak basa-basi untuk menyenangkan orang juga. Kalian jadi paham lah ya menilai orang itu bagaimana. Terus aku melihat sih di sini orang yang seperti ini ya, orang yang kayak gini biasanya nggak kelihatan punya teman banyak. Ya maksudnya ya tergantung sih definisi teman itu apa ya. Tapi nggak kelihatan harus punya geng teman banyak di sekelilingnya, itu nggak. Cuman disukai banyak orang itu iya. Terus dikenal lebih banyak orang iya gitu. Jadi maksudnya teman ini mungkin kalian tuh jadi milih-milih untuk apa ya, mungkin untuk dekat atau gimana ya, karena kalian juga paham kan menilai orang itu seperti apa. Jadi kalian nggak sembarangan um, apa ya, benar-benar membuka diri kalian terlalu dalam pada seseorang gitu. Tapi intinya sih contohnya Oprah Winfrey aja ya, dia itu juga mengaku tidak punya teman banyak kok. Ya makanya ini tergantung definisi teman itu apa. Karena yang kita tahu kan, ya kalau cuman sekedar deket sama banyak orang, dia punya banyak link, punya banyak ya kenalan gitu. Cuman dia bilangnya dia tidak punya teman banyak. Artinya orang-orang itu nggak dianggap teman gitu loh. Jadi makanya tergantung sudut pandang teman itu seperti apa gitu. Maksudnya ya mungkin gimana ya?
ya mungkin teman itu dianggap lebih dalam lagi kali ya. Tapi orang-orang kayak gitu biasanya orang-orang yang udah melihat banyak karakter orang ya, depan belakangnya seperti apa gitu. Jadi dia sangat em, kelihatannya picky memang ya, berhati-hati. Cuman bukan berarti dia sombong, nggak juga. Maksudnya kalau ngomong kayak gitu bukan berarti sombong. Daripada orang em, kelihatannya sok berbaur tapi ternyata hanya oportunis aja, kan ya buat apa gitu kan. Ngapain juga gitu kan. Jadi bukan berarti mereka sombong, tapi mereka ini kayaknya orang yang lumayan melalui banyak trust issue di masa lalu. Jadi mereka merasa kuantitas itu tidak penting untuk teman gitu. Yang penting adalah kualitas. Dan yang paling penting lagi adalah orang itu bisa berteman sama dirinya. Jadi dia tidak terlalu bergantung sama orang lain, tidak terlalu bergantung sama kehadiran orang. Itu kan yang aku lihat kalian lebih independen di sini, The Magician gitu. Kalian lebih passionate juga ya. Passionate untuk menjadi diri sendiri gitu ya. Seperti itu. Orang yang kayak gini itu sudah sempat melalui um, situasi di mana dia perlu menarik dirinya untuk lebih memahami dirinya dan apa saja yang terjadi di sekitarnya gitu. Ya mungkin dia atau mereka itu apa ya? Kalau dalam hal pertemanan bisa jadi nggak mau terjebak sama orang yang salah sih. Maksudnya ya kita bisa bersosialisasi sama orang gitu kan. Tapi orang itu mau mendefinisikan teman seperti apa, mau menganggap teman atau tidak, itu kan hak mereka. Kita juga nggak bisa bilang sombong banget sih loh, teman itu ya sebanyak-banyaknya gitu. Biarin aja, itu pandangan mereka aja soal teman itu mungkin berbeda gitu. Tapi bukan berarti mereka kan hanya berurusan sama 3 orang gitu kan, enggak. Mereka berurusan sama banyak orang, mereka berhubungan baik sama banyak orang gitu. Tapi mungkin untuk teman itu beda aja dalam pandangan mereka gitu. Ya, itu cuman masalah pandangan dan istilah aja sih. Intinya orang yang seperti ini tidak mengejar kuantitas atau jumlah orang yang ada di sekitarnya atau teman yang ada di sekitarnya. Tidak, tapi lebih ke kualitas. Dan dia sendiri sudah meningkatkan kualitasnya jadi lebih independen dan nggak mudah terusik lah dengan hal-hal seperti itu. Oke? Kemudian di sini aku melihat kalian memang sempat menarik diri, memahami diri kalian, mengenal diri kalian gitu kan. Terus lebih bisa menikmati hidup lah ya, dinamika hidup, enak tidak enaknya, dinamikanya itu, struggle-nya itu lebih bisa kalian nikmati gitu. Nah di situ akhirnya kalian tidak melihat masalah yang berarti. Ya hal-hal kecil mungkin kalian anggap itu bukan masalah gitu. Jadi nggak tahu ya, soal kecil besar itu kan juga relatif. Buat kita mungkin kecil, buat orang lain mungkin ya itu udah lumayan mengguncang, bisa jadi kayak gitu ya. Tapi ya nggak tahu juga sih. Cuman maksudnya kalau aku lihat di sini karena kalian lebih menikmati dinamikanya, bisa menikmati dinamikanya. Jadi kalian tidak terlihat punya banyak masalah gitu ya, karena lebih spiritual tadi gitu. Jadi kalau bukan sesuatu yang wow banget, kalian nggak melihat itu sebagai masalah sih, biasa aja gitu. Ya mungkin lebih menurunkan ekspektasi juga ya sama hidup gitu. Tapi justru kalian bisa memanifestasikan hal besar. Ini lebih banyak pada karir dan keuangan sih kalau aku lihat gitu. Ya, kemudian di sini aku melihat di sini memang ada kartu home ya, tapi home di sini tidak harus berkaitan sama tempat tinggal gitu. Tapi situasi dalam diri kalian aja. Ada yang kalian evaluasi, ada yang kalian perbaiki. Perbaiki di sini tuh maksudnya healing. Kan aku tadi bilang kalian mungkin pernah punya banyak trust issue di masa lalu apa atau masa kini gitu ya. Atau masa lalu dan masa kini lah intinya. Oke. Nah, di situ kan adalah kekecewaan, luka yang mungkin banyak kalian alami gitu ya. Jadi memperbaiki di sini tuh maksudnya healing, menyembuhkan gitu ya. Apa yang ada dalam diri kalian gitu. Lebih bisa berdamai aja sama situasi. Justru saat hal itu udah berubah dalam diri kalian, apa yang di luar itu akhirnya ikut berubah, termasuk situasi hidup kalian gitu ya. Nah di sini yang aku lihat ini lebih ke apa ya, material abundance ya. Kemudian di sini aku melihat ini kan ada kekhawatiran. Nah di masa depan kalian itu bilang kayak gini,
It's okay, khawatir itu memang hal yang normal sih, tapi kalau aku boleh bilang ke kamu nih ya, kamu nggak usah khawatir, ternyata kamu bisa kok melewati itu. Bahkan 3 tahun ke depan ini kurang lebih itu sudah bisa terlihat hasilnya gitu. Jadi relax aja. Khawatir itu normatif ya, tetapi jangan lupa bahagia gitu ya. Kalau terlalu khawatir nanti susah bahagia lagi ya. Kemudian di sini um, dengan semangat kalian itu, kalian bisa memanifestasikan apa yang kalian inginkan, ya kan? Jadi Queen of Wands ini tidak berbicara gender, ya. Ada Taurusnya di sini, ya. Jadi kalian bisa mendapatkan banyak dari impian kalian sih kalau aku lihat di sini. Tergantung kalau kalian mau punya um, apa ya, keluarga, pernikahan gitu, itu bisa terrealisasikan juga gitu. Tapi yang paling kuat ini adalah soal karir. Jadi mungkin saja 3 tahun ke depan bisa jadi kalian dipromosikan, kalian bisa dapat posisi yang kalian inginkan, kalian bisa dapat kepercayaan itu somehow yeah. Kalau kalian bekerja di luar. Tapi kalau kalian punya usaha sendiri, entah 3 tahun ke depan, itu aku melihat usaha ini cukup berkembang pesat. Kalian benar-benar bisa kuat secara ekonomi di sini ya. Jadi aku melihat ini lebih ke kesuksesan karir, bukan hanya sekedar pemberian gitu aja, atau kayak dapat lotre gitu, enggak juga, atau menang undian gitu, enggak. Tapi kayak empire yang dibangun ya, apakah itu karir atau bisnis, oke? Okay? Itu yang aku lihat di sini untuk kalian, grup 1, good luck ya. Jadi kira-kira itu pesan di masa depan, katanya selama 3 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, aku udah melihat, udah melihat. Ya gini deh, 3 tahun ke depan, kamu akan bisa, 3 tahun ke depan kamu akan sukses seperti yang kamu inginkan. Memang ini tidak akan kamu duga perjalanannya bisa sampai seperti ini. Tapi ini akan menjadi nyata dan masuk akal pada akhirnya. Dan apa yang kamu lakukan itu sudah benar. Kamu tetap percaya untuk mencari jalan di saat kamu sudah tidak sudah lelah untuk percaya, ingin menyerah, tapi dalam diri kamu itu masih ada kekuatan untuk terus melangkah. Ada orang yang kayak gitu loh, dia bilang, udahlah gue menyerah, tapi melangkah terus gitu loh. Jadi antara di dalam dirinya dengan emosinya agak beda ya, memang emosi yang keluar di mulutnya itu agak beda. Ya wajar lah, namanya juga manusia gitu kan, kayak gitu. Walaupun kamu sempat menyerah, kamu tuh sudah benar, kamu tidak berhenti dan terus berjalan gitu. Dan benar, musim itu akan berubah gitu. Ini jadi musim yang sangat cerah dan cerahnya cukup panjang ya gitu. Kalaupun nanti ada badai, aku melihat kamu ini sudah cukup kuat untuk melihat badai itu. Jadi itu bukan sesuatu yang wow, lah masalahnya ya. Bisa kamu atasi dengan dengan kekuatan kamu dan apa yang sudah terlihat hasilnya ini gitu. Jadi santai aja, katanya jangan lupa bahagia dan jangan terus gelisah, karena ya kamu hanya perlu terus berjalan, mencari jalan, berjalan sambil mencari jalan, nggak usah dipikir jauh-jauh, itu akhirnya kesampaian juga, kayak gitu kira-kira ya. Good luck buat grup 1, semoga kalian sukses ya. Apalagi di sini kan juga Three of Cups ini sebenarnya adalah selebrasi ya. Selebrasi soal kesuksesan kalian nih berarti. Oke? Oke, itu aja untuk kalian grup 1. Bye. Hai grup 2, apa kabar? Semoga baik-baik aja. Ini yang memilih Nine of Wands ya, grup 2. Kira-kira apa sih pesan dari 3 tahun ke depan untuk kalian di sini ya? Kalau aku lihat di sini kalian sedang struggle soal percintaan nih ya. Kayaknya lumayan agak frustasi karena kalian terobsesi untuk bersama seseorang. Ya kalian mencintai dia sih, tapi yang bikin kalian frustasi karena obsesi itu, karena ya itu sih obsesi atau desire, lebih kayak terobsesi, gue cinta banget sama dia, gue harus sama dia gitu. Ya jadi ini pesan 3 tahun ke depan yang keluar kira-kira ya berkaitan dengan keinginan kalian untuk bersama seseorang. Apalagi di sini Nine of Wands ya. Ini kan seperti energi posesif
dan energi yang ingin mempertahankan apa yang diinginkan gitu, yang menjadi desire-nya, apa yang benar-benar dia inginkan atau yang dianggap miliknya lah ya. Pokoknya itu um, ingin dia genggam terus gitu. Nah, aku melihat 3 tahun ke depan itu pesannya. Ingat ya, ini general reading ya, dan aku sudah sampaikan di awal bahwa masa depan itu dinamis, semua bergantung sama langkah dan keputusan orang, perkembangan pikirannya, ya. Lalu kita tuh membaca energi yang termanifestasikan aja saat ini, lalu menganalisa kira-kira kedepannya bagaimana ya. Paham lah ya. Jadi please jangan judgmental. Kalian bisa baca description box, di situ sudah aku jelaskan. Kalian nggak harus menonton, tapi nggak usah judgmental, oke? Okay? 3 tahun ke depan kurang lebih ya, ini nggak harus pas 3 tahun, bisa jadi sebelum 3 tahun. Aku melihatnya sih yang dirimu sampaikan di 3 tahun itu katanya relax aja gitu ya. Kamu akan mendapatkan ketika kamu bisa melepaskan, kira-kira seperti itu. Karena kalau kamu terus menggenggam, ingat ya, ini bukan menggurui, ini cuma membaca pesan yang ada di sini dan aku hanya sebagai messenger aja, oke? Okay? Katanya sih kalau kamu terus menggenggam itu nggak membuat kamu akan mendapatkan itu juga. Ketika itu harus terlepas dari genggaman dan kamu juga tidak akan bahagia. Tapi coba melepaskan untuk tidak terus melukaimu. Mungkin saja, bukan mungkin sih, akan ada jalan dari semesta ya, yang indah juga untukmu gitu loh. Jalan dari semesta untuk menuju ke destinasi indah gitu. Setelah kamu berhasil untuk berbesar hati lah ya, melepaskan apa yang ya perlu kamu lepaskan gitu. Maksudnya sudah harus dilepaskan gitu bisa jadi. Tapi gini lah, maksudnya sudah harus dilepaskan ini kan langsung ke case-nya aja, itu soal percintaan ya. Ketika kamu merasa bahwa dia kayak akan pergi dari hidup kalian gitu ya, mereka akan pergi dari hidup kalian, maksudnya siap melepaskan itu kalian sadar bahwa kalian tidak harus merengkuh itu terus gitu loh. Kalau memang bukan untuk kalian, dengan cara apapun genggamannya ya itu akan terlepas juga. Ada quotes gitu deh. Tapi kalau untuk kalian ya dia akan stay gitu. Jadi intinya sih kalau memang kalian juga merasa, ingat ya, intuisi, kalian bisa membaca itu, tapi kadang orang suka denial ya, mengelak pesan yang sebenarnya dia sudah dapatkan aja, mungkin karena dia tidak siap aja dengan kenyataan itu gitu. Ketika apa yang terjadi itu kayak memberikan pesan bahwa jangan terus menggenggam ini, biarkan apakah dia mau melangkah pergi atau dia stay di situ, karena kita nggak bisa memaksa orang itu stay terus di situ kalau dia tidak mau juga kan, kayak gitu. Seperti itu. Dan contoh lain adalah misalkan hubungan ini terus berbenturan gitu ya, mungkin itu juga bisa jadi pertanda ya, oh gue nggak perlu terus memaksakan ini, memaksa orang berubah untuk ya berpikir seperti gue dan biar hubungan ini berhasil gitu loh. Ya beri dia pilihan, tapi kalian juga punya pilihan gitu. Ya misalkan contoh gini, ya kamu terserah mau jadi orang jujur atau tidak gitu ya, tapi aku tidak mungkin menjalani hubungan dengan ketidakjujuran, dengan ketidakpercayaan gitu. Aku tidak mau mengubah kamu untuk menjadi orang jujur, itu terserah kamu, tapi aku juga punya pilihan apakah iya untuk hubungan ini atau tidak, gitu aja gitu ya. Memang untuk sampai di titik itu mungkin saja buat sebagian orang tidak mudah gitu, tapi ya semua butuh proses memang ya. Intinya dari tanda-tanda yang ada, dari gejala klinis yang ada, orang itu sebenarnya sudah bisa merasakan apakah ini harus dipaksa digenggam terus atau dilonggarkan dan dibiarkan memilih gitu. Ingat, loyalitas itu bukan didapat dari paksaan juga kan, seperti itu gitu. Intinya dari gejala klinis itu kita udah bisa
gejala klinis atau tanda-tanda ya gitu. Kita udah bisa menyimpulkan lah ya. Maksudnya omongan aku itu juga bukan berarti berarti hubungan itu nggak bisa diperjuangkan dong, atau tidak perlu diperjuangkan dong. Perlu diperjuangkan, ya diperjuangkan, tapi kan nanti kita akan sampai di satu titik bahwa kita tidak bisa memaksakan orang juga dan tidak bisa terus melukai diri kita. Terserah mau memilih jalan bagaimana ya, maksudnya jalan bagaimana itu apakah merubah dinamika di dalamnya atau bagaimana. Kayak gitu kan, yang penting orang itu di dalamnya tidak terus tertekan gitu loh ya, semua pihak itu tidak tertekan. Kita fokus bagaimana mempertahankan tali itu, tapi kita nggak fokus sama kesehatan mental kita ya. Kayaknya nggak dapat juga ya. Maksudnya ya bukan kayak gitu juga kan, apalah artinya gitu ikatan itu tapi kita menjalaninya dengan keadaan yang tidak sehat banget di dalamnya gitu. Mempertahankan itu bukan mempertahankan ikatannya aja, tapi bagaimana mengupayakan circumstances atau atmosfer di dalamnya itu biar sehat juga kan gitu loh maksudnya. Jadi bukan fokus hanya menggenggamnya aja gitu, tapi kenyamanannya juga kan, maksudnya gitu. Jadi bukan berarti tidak diperjuangkan juga, justru berusaha mencari jalan tengah itu kan memperjuangkan, tapi kita akan sampai di satu titik kok sampai di satu titik ya, iyalah mungkin gitu ya, sampai di satu titik gitu kan, ketika itu udah mentok kita kan juga harus melihat penyelesaian yang terbaik aja sesuai dengan kondisinya, nggak harus mengakhiri, cuman kita siap juga kan ketika sesuatu itu harus pergi dari hidup kita, maksudnya gitu. Itu bikin kita lebih rileks aja sih sebenarnya. Oke, jadi 3 tahun ke depan mereka, yaitu diri kalian di 3 tahun ke depan bilang, coba deh lebih bisa rileks, lebih bisa bahagia gitu. Jangan hanya fokus pada satu orang itu atau hubungan itu aja. Hidup kamu itu bukan soal orang itu aja dan bukan soal hubungan itu aja. Bukan soal cinta kamu pada dia, tapi cinta kamu sama diri kamu juga. Kayak gitu. Ya, coba ya evaluasi mindset, karena bisa jadi kamu ini ketika kalian berbicara sama diri kalian sendiri ya, diri kalian di 3 tahun ke depan bicara sama diri kalian yang sekarang gitu. Jadi ini pakai bahasa aku aja, oke? Coba deh kamu evaluasi mindset kamu, karena siapa tahu dengan mindset yang diperbarui itu gitu ya, kamu bisa melihat jalan yang memudahkan kamu menuju tujuan kamu ya. Tapi yang paling penting di sini adalah yang mau universe ya ajarkan pada kamu, yaitu siap untuk melepaskan, berbesar hati, siap untuk let it go gitu. Karena ya pasti hidup itu kita akan belajar soal itu kan, let it go gitu. Yang universe inginkan kamu pahami soal let it go, bukan kalimatnya saja, bukan katanya saja gitu, tapi benar-benar kamu memahami itu, kamu bisa menjalankan itu. Karena justru di saat kamu sudah berbesar hati melepaskan itu, tidak terus menggenggam, dan kamu lebih rileks, kamu lebih legowo gitu ya, lebih bahagia, kamu justru akan mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu. Ternyata caranya, sebenarnya jalannya itu simpel. Cuman memang untuk sampai pada pemikiran itu butuh proses sih. Kita juga nggak bisa memudahkan ya, karena ya kalau kita melihat diri kita sekarang terus membandingkan sama kita yang dulu, kita kan pasti mikir, kenapa ya kok dulu gue nggak gini. Tapi kan orang untuk bisa sampai ke titik itu, berpikir seperti itu butuh proses ya. Jadi ya udahlah ya, relax aja. Maksudnya memang sih jalannya kelihatannya simpel, orang perlu let it go, dia lebih bahagia, lalu dia mendapatkan apa yang diinginkan. Ternyata justru andai kan dia bisa melihat ke depan gitu kan, tapi kan ya depan itu adalah misteri, ya depan itu sebenarnya usaha kita dari sekarang juga kan gitu. Jadi itu sih sebenarnya, itu tadi memang kelihatannya simpel, tapi prosesnya itu yang tidak simpel, prosesnya itu yang bisa jatuh bangun untuk bisa let it
ego gitu, untuk bisa mengendalikan obsesi dan desire itu gitu. Seperti itu ya. Jadi memang tidak disepelekan, nggak memudahkan, nggak menggampangkan, itu butuh proses betul gitu. Tapi kalau kita melihat ke atas gambarannya, ternyata itu ada jalan pintasnya, ternyata cuman belok ke situ loh gitu. Tapi ya memang untuk kita bisa melihat jalan itu kita perlu berputar-putar, tapi ya itulah hidup gitu loh. Kita berputar-putar itu maksudnya kita belajar untuk bisa paham, oh ternyata jawabannya itu pernah kita lihat loh dulu gitu. Ya, aku udah nyebut energinya ya. Energinya ya. Belum ya, aku belum nyebut energinya, aku sebutkan dulu ya. Jadi di sini ada Libra. Ya, Libra, Gemini, Aquarius banyak di Libra, Gemini, Aquarius. Air sign-nya di sini lengkap ya. Kemudian ada Scorpio, ada Pisces, ada Aries, ada Leo, ada Virgo, Aquarius cukup kuat. Ada Leo juga cukup kuat ya. Ada Capricorn, Libra, banyak juga sih ini. Itu yang bisa aku lihat di sini. Tadi Aries sudah aku sebut ya. Oke, itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ya, gitu ya. Jadi ini seperti itu gitu ya. Terus di sini ada The Lover sama The Star. Ini banyak major arcana loh. Kalau aku lihat, nah ini kata-katanya udah persis banget seperti ini, ya. Jadi kalian sih diminta untuk optimis, cuma optimisnya di sini bukan berharap pada satu orang, itu artinya kalian belum bisa mengendalikan desire atau obsesi itu ya. Atau gimana sih cara mengendalikan itu? Mungkin kita perlu apa ya? Ya itulah intinya, tidak membiarkan mereka mengendalikan kita kayak gitu. Kalau di sini sih katanya ya, kalian itu optimis aja sama kisah cinta kalian. Dengan dia atau tanpa dia, kalian akan dapat kisah cinta yang membahagiakan ini. 3 tahun ke depan kemungkinan kalian udah bisa bersama seseorang sih di sini. Seseorang ini bisa orang yang memang kalian inginkan saat ini gitu. Ya. Tapi kalau yang disampaikan 3 tahun mendatang sih, mereka gitu ya di masa depan itu katanya apa ya? Oh ya, di sini sih suruh percaya bahwa semua itu ada momentumnya sendiri gitu. Gak usah memaksakan kalau memang belum waktunya. Artinya kita perlu belajar untuk berbesar hati dulu lah ya. Justru ya berbesar hati itu untuk bikin kita lebih bahagia aja. Tapi di sini sih katanya kalian suruh percaya gitu loh. Suruh percaya bahwa akan tiba saatnya apa yang pernah kalian inginkan dan kalian paksakan itu gitu. Tapi apa ya? Tapi kalian ya harus bisa melalui tantangan itu, menghadapi diri kalian gitu, ya. Seperti itu sih kalau aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat 3 tahun ke depan kalian disuruh percaya sama keajaiban itu ya, keajaiban dalam percintaan kalian gitu. Kalau aku bisa sampaikan sih dengan atau tanpa orang itu, kalian juga akan bisa punya ini loh, kisah cinta yang kalian idam-idamkan gitu. Cuman kalau aku lihat di sini potensi besarnya memang orang itu adalah ya orang yang pernah kalian inginkan setengah mati gitu. Ya. Itu yang aku lihat di sini. Jadi memang untuk kalian union, untuk kalian bersama bersatu itu keduanya harus sukses dulu melawan dirinya masing-masing gitu. Nanti ya semua akan kembali akan bersama gitu ya. Menghadapi dirinya masing-masing dulu, karena sebelum kalian sukses menghadapi diri kalian nggak bisa juga sebenarnya bertemu ya, maksudnya sulit. Kalaupun bertemu yang ada hanya untuk konflik dan berpisah gitu. Jadi itu sih tantangannya ya. Aku melihat ya di sini kalian memang berusaha berbesar hati, cuman di dalam diri kalian
di dalam diri kalian itu sebenarnya kalian masih stuck sama orang itu sih. Cuman kalian udah berusaha legowo, berusaha let it go, dan berusaha bahagia, dan ya life must go on gitu. Tapi ya orang itu belum tergantikan buat kalian, dan kalian tetap apa ya, ini ada persamaan dari grup 1. Persamaannya itu oke, gue let it go, tapi jalannya terus berusaha ke arah orang itu gitu. Cuman kalau grup 1 itu lebih ke pekerjaan sih. Ya, jadi aku melihat di sini akhirnya kalian akhirnya bisa memanifestasikan itu ya. Potensi besarnya ya orang lama itu, orang yang benar-benar bikin kalian stuck itu gitu. Oke, itu yang kulihat di sini, sama aja ini semuanya. Nah, ini kan soal desire. Ini sih kayak soul connection di antara kita, antara kalian ya, maksudnya kalian dengan orang tersebut yang kuat gitu ya. Kalian itu kayak masih tetap percaya dan berusaha bersama orang itu, walaupun sedang tidak bersama orang itu, kalian tetap percaya suatu saat kalian akan sama orang itu. Entah kenapa kalian percaya aja gitu. Apakah itu kepercayaan, atau itu adalah pesan dari universe, atau itu hanya desire kalian aja gitu. Mungkin campuran ya. Tapi di sini desire kalian sama orang itu tetap ada sih sebenarnya. Jadi kalian struggle banget sama hal itu. Itu yang bikin orang itu sebenarnya sedih ya. Karena dia terobsesi sama desire-nya. Ketika itu belum dia dapatkan atau tidak dia dapatkan, ya itu seperti jadi kesedihannya gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Ya, ini kalian berusaha melalui masa kontemplasi itu ya kan. Kayak gimana ya, kalian tuh berjuang keras lah intinya untuk bisa melepaskan orang ini ya. Aku melihat kayak orang yang berada di dalam ruangan nangis terus dan berusaha meyakinkan dirinya, ya udah deh, gue lepasin dia aja gitu. Ya udah, kalau emang dia bukan buat gue gitu ya, gue akan coba mencintai orang lain, bersama orang lain, dan berusaha mencari orang baru juga di sini. Tapi selalu merasa gagal untuk jatuh cinta lagi, gagal untuk jatuh cinta lagi gitu. Stuck aja sama masa lalu gitu. Kayak gitu sih. Tapi gimana ya, ini aku melihat kayak orang yang kadang dia optimis, gue akan mendapatkan cinta baru, tapi nggak berapa lama dia akan mengurung diri lagi, akan menyendiri lagi, nangis-nangis, dan apa ya, kayak menyesali kenapa kok harus terjadi seperti ini gitu loh, nggak sama orang itu gitu, nggak sama orang lama itu gitu ya. Gitu sih. Jadi itu yang kulihat di sini. Ya itu perjuangannya, cuman kayaknya sih dalam waktu 3 tahun ya, nggak harus pas 3 tahun, dalam kurun waktu 3 tahun bisa jadi kalian akhirnya bisa bersama orang ini. Tapi prosesnya itu agak panjang, berliku gitu ya. Seperti itu. Ada potensi bahagia juga ya sama hubungan itu, cuman dia bebannya sebelumnya besar. Challenge atau tantangannya yang harus dilalui besar banget nih gitu. Yang paling berat memang melawan diri sendiri gitu ya, meyakinkan diri bahwa gue bisa kok melepaskan dia, gue harus melepaskan dia, kayak gitu. Aduh, gue nggak tahu lagi deh kenapa gue mikirin dia terus. Kira-kira gitu ya emosi kalian. Ini aku kayak channeling gitu sama energinya gitu. Kayak orang yang agak frustasi gitu loh. Dia yang bikin frustasi memang karena belum bisa menerima kenyataan ya. Dan ya balik lagi, aku nggak mau menggampangkan itu ya. Itu proses sih. Tapi kalau orang udah terbiasa berbesar hati, udah sekali berhasil berbesar hati, benar-benar bisa berbesar hati, mengendalikan desire dan obsesi, atau ya ego itu pasti masih ada lah, tapi bagaimana mengendalikan itu biar nggak terlalu mendominasi gitu ya, nggak terus membesar gitu, kayak gitu ya. Kalau orang sudah selesai di situ, dia kedepannya itu akan relatif mudah untuk berbesar hati, mau ditempa dengan kasus apapun ya. Jadinya dia lebih mudah bahagia juga gitu, karena nggak memaksakan gitu kan. Seperti itu sih ya, mungkin hanya butuh beberapa hari aja ya untuk recovery kali ya, dan untuk berdamai dengan keadaan gitu. Tapi kan nggak harus bertahun-tahun untuk berusaha berdamai sama keadaan gitu ya. Ini yang aku lihat ya. Jadi
jatuh bangun karena cinta, itu yang kulihat di sini. Ya, jadi kalau kita tahu itu mawar berduri, ya udah, handlingnya bukan dengan menggenggam tangkainya yang berduri lalu melukai tangan kita gitu kan. Tapi ya pegang bagian yang tidak berduri gitu ya. Ya iyalah, gue juga ngerti katanya. Ya maksudnya jangan memaksakan terus menyakiti diri kita dan akhirnya juga menyakiti yang lain dan terjebak di rutinitas yang saling menyakiti gitu ya. Coba lebih mencintai diri kita. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita lebih bahagia ya kan, karena yang kita inginkan adalah menjaga diri kita dan menjaga kebahagiaan kita gitu. Iya, itu bukan egois ya. Menjaga kebahagiaan kita itu enggak, kita nggak nuntut macem-macem, karena kita juga nggak minta, oh gue harus punya apa ya, harus punya pulau dulu untuk bahagia, kan kita nggak minta seperti itu gitu ya. Oh ya udah, gue mencintai diri gue, hal ini hanya bukan menyulitkan sih masalahnya, melukai terus gitu. Dan gue juga nggak bahagia di situ. Oke, gue coba melepaskan atau menurunkan desire, ego, obsesi itu gitu ya. Jadi biar gue tidak dikendalikan itu dan gue mungkin lebih mudah bahagia gitu kan. Ya udah, itu yang fokus gue itu kayak gitu. Fokus gue itu kayak gitu. Ini ceritanya kalian ngomong sama diri kalian gitu, aku kan lagi channeling energi gitu. Fokusnya itu kayak gitu, aku ingin membahagiakan diriku, nggak menuntut macam-macam, aku cuman ingin melindungi diriku dari kayak gini yang melukai terus seperti ini gitu ya. Dan lebih mencintai diriku, aku tahu apa yang harus aku lakukan, dan di situ kebahagiaan itu bisa dirasakan gitu, seperti itu. Jadi um, bahagia sama sukses itu kan beda ya. Bahagia itu soal apa yang kita rasakan, sukses itu apa yang terlihat aja. Dan yang penting adalah kita bahagia tuh udah oke. Karena dengan kita bahagia, kita menjalani hidup itu juga lebih enak ya. Kita kerja oke, ya, kita nggak tertekan terus. Coba bayangin kalau hidup penuh tekanan terus-terusan, ini kapan matinya sih gitu kan. Kan lebih baik berusaha bahagia gitu ya, jadi relax aja gitu ya kan. Yang bisa aku lihat di sini untuk kalian ya, grup 2, good luck buat kalian. Tapi ini soal cinta memang ya, akan mendapatkan apa yang kalian harapkan itu ya. Bye grup 2. Hai grup 3. Oke, aku akan buatkan video versi pendeknya karena tadi aku buat video yang grup 3 ini 33 menit ya kan. Takutnya ada yang merasa kepanjangan terus protes ya kan. Jadi aku kasih poin-poinnya aja. Nah, kalau mau yang lebih panjang dan detail, nanti bisa ditonton videonya yang versi panjangnya ya. Untuk grup 3 ini pesan dari kalian di masa depan ya, yaitu ekspektasi ya. Jadi karena terlalu berekspektasi sama orang, akhirnya kalian akan kecewa. Dan ini orang itu adalah salah satunya di sini yang terlihat ya, pasangan kalian ya. Bisa jadi kalian mau menikah sama dia ya, tapi tidak jadi, atau ada hal besar yang terjadi di sini yang membuat kalian kecewa, dimana ini um, meruntuhkan kepercayaan kalian yang tadinya kalian menaruh kepercayaan yang besar sekali sama orang ini gitu ya. Setelah itu aku melihat kalian itu um, jadi cukup tertutup ya, dan cenderung defensif sama yang datang sama kalian gitu. Jadi pesannya, jangan terlalu berekspektasi sama orang. Kalaupun mau berekspektasi, harus ingat potensi untuk kecewa. Kedua, cintai diri kalian, karena setelah kalian mencintai diri kalian, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Ketiga, belajar dari apa yang terjadi ini ya, soal kekecewaan itu. Karena masalah yang kalian lalui ini kalau dipahami gitu ya, ini sadar atau tidak itu bisa membawa kalian pada kesuksesan. Jadi 3 tahun ke depan kalian bisa mendapatkan kesuksesan itu, tapi setelah kalian kecewa berat sama orang ini, sama pasangan ini gitu ya. Kecewanya ini ada situasi besarnya itu ya. Situasi besar yang terjadi itu mungkin tidak genap 3 tahun, bisa saja sebelum 3 tahun ya. Jadi 3 tahun ini, jadi saat 3 tahun ya mungkin kalian sudah transisi lah ya, menuju
ke arah hidup yang lebih baik ya, membangun hidup kalian lagi. Karena di sini aku melihat kalian juga memanifestasikan abundance gitu ya, dan kesuksesan itu gitu ya. Dan termasuk bisa jadi ini dalam percintaan juga. Orang yang pernah mengecewakan kalian itu nanti akan kembali sama kalian, ada potensi mereka akan kembali sama kalian. Dan di sini aku melihat ada orang yang meskipun dia sebenarnya punya pilihan, tapi dia itu kayak menutup hatinya dan masih stuck sama orang yang pernah dia yang pernah mengecewakan dia gitu. Jadi kayak gitu, ada yang seperti itu juga. Pesan lainnya yaitu fokus sama tujuan kalian. 3 tahun ke depan ada kesempatan emas yang membawa kalian naik tingkat lah ya, secara kehidupan juga, bukan secara spiritual aja. Kalian memang jadi lebih sensitif ya, tapi orang empat itu memang sensitif, jadi mereka bisa membaca energi orang gitu kan. Jadi kalian juga lebih bisa mengandalkan intuisi kalian juga dalam menilai orang gitu. Kemudian berani menjalankan pilihan kalian sendiri dan jangan merasa tidak enak sama orang lain, dan jangan sampai orang lain itu membuat kalian tidak percaya diri atau tidak jadi menjalani pilihan kalian. Nanti kalian juga yang mungkin merasa rugi gitu ya. Kalian harus menjalani apa yang kalian yakini. Kalau pertimbangan orang lain itu bisa meyakinkan kalian yakin, silakan. Tapi kalau tidak, kalian kan menjalani pilihan orang dengan terpaksa. Jangan seperti itu ya. Lalu berani mengambil resiko. Ya bukan asal berani mengambil resiko ya. Cuman harus dipertimbangkan juga gitu. Asal mengambil resiko terus rugi gitu kan, tidak ada pertimbangannya kurang matang gitu kan. Harus dipertimbangkan dengan kemampuan kita, kayak gitu lah intinya. Ngerti ya, intinya resiko bukan sekedar diambil tapi dipertimbangkan juga nih pilihannya dan potensinya, kayak gitu sih. Oke, itu yang aku bisa sampaikan di sini. Kayaknya nih ini ada hubungannya sama kesempatan yang akan hadir 3 tahun ke depan setelah kalian melalui kekecewaan yang berat ini. Kekecewaan ini dalam love life ini itu memang menggempur hidup kalian ya. Sebenarnya sih masalahnya di love life, tapi itu kayak menghancurkan kalian dari dalam dan punya dampak ke kehidupan yang lain. Cuman ini kayak jadi cambuk gitu loh. Kalian bangkit dan lebih baik lagi ya, dan melejit gitu. Nah, ini ada soal resiko tadi, kayaknya ada hubungannya dengan kesempatan yang akan hadir di 3 tahun ke depan gitu ya. Jadi ya kalian akan paham lah itu, karena apalagi kalian udah lebih intuitif lagi kan gitu. Jadi itu kira-kira pesan dari 3 tahun ke depan ya. Soal ekspektasi, mencintai diri kalian, self love gitu kan. Terus lebih tegas, fair sama diri sendiri dan orang lain ya. Jadi tegas sama diri sendiri tapi juga tegas sama orang lain, bukan cuman menuntut diri sendiri aja gitu. Oke, itu yang aku lihat di sini ya. Ini kejadian besarnya itu memang bikin shock sih ya. Mungkin hubungan yang putus padahal kalian sudah menggantungkan hidup kalian dan memberikan seluruh hidup kalian, hati kalian, perasaan kalian sama orang itu. Tapi habis itu kalian kayak dikecewakan gitu. Parah sih gitu. Itu yang aku lihat di sini ya, pengkhianatan yang cukup besar gitu. Oke, itu untuk kalian, good luck ya. Tapi akhirnya kalian bisa happy dan bisa sukses gitu ya. Cuman ini kan tidak datang dengan sendirinya. Oh, gue habis dizolimi orang, habis disakitin orang. Oh, oke, berarti dengan sendirinya gue sukses. Kan enggak, sukses itu tetap harus dimanifestasikan. Cuman mungkin ada karma baik. Karma baiknya itu berupa kesempatan kalian. Tapi kalau kalian atau orang itu tidak ada usaha yang berarti, ya mau berharap kayak gimana gitu kan. Mungkin yang ada kesempatan itu ya berlalu aja gitu. Jadi itu kesuksesan yang terlihat di sini itu karena kalian ya itu tadi, bangkit dan fokus sama tujuan kalian. Ya gitulah. Itu yang kuliah di sini. Jadi ini kayak blessing in disguise. Kalian memang sempat terpuruk karena love life, soal kepercayaan dan ekspektasi pada seseorang yang kalian cintai banget gitu kan. Tapi kalian itu
dapat hadiah baiknya itu di hal yang lain gitu. Tapi ada hadiah yang menyusul setelah itu. Kalau kalian udah bisa bangkit gitu ya. Itu memang tidak terlihat kedatangannya gitu. Oke? Ya, good luck buat kalian. Grup 3 ini versi pendeknya. Kalau yang mau agak panjang ya silakan nanti tonton aja, nanti aku akan upload ya. Oke? Aku akan upload juga sepertinya ya. Semoga jadi. Oke? Itu saja untuk kalian grup 3. Bye. Hai grup 3 buat kalian yang memilih kartu ini. Jadi ini adalah hasil pembacaannya ya. Ingat ini general reading dan masa depan itu tergantung dari langkah dan pemikiran kita juga ya. Keputusan kita saat ini gitu ya. Ini hanya membaca energi yang termanifestasikan aja. Hanya membaca energi saat ini untuk melihat analisanya potensi ke depan gitu ya. Analisa potensi ke depan, bukan vonis. Semuanya ya masih dinamis ya. Oke. Kalau aku lihat di sini, oh ya, grup 3 aku tidak sugar coating, jadi apa adanya aja, apa yang aku lihat, apa yang aku baca ya. Dan kalau kalian tidak siap, tentu kalian tidak harus menonton videonya ya. Tidak sugar coating ya ini. Ini bisa saja sudah terjadi atau terjadi dalam kurun waktu 3 tahun itu. Sebelum 3 tahun lah ya. Karena 3 tahun aku melihat ini energi lain ya. Jadi ya di antara itu. Sebelumnya aku sebutkan dulu yang terlihat di sini ada Aries, Pisces. Kemudian ada Leo, ada Sagittarius, Gemini, Libra, ya, Cancer, Aquarius. Yang paling kuat sih Pisces, Leo, ya itu ya kira-kira yang kuat. Ya itu. Sama Aries ya. Oke. Grup 3 kalau aku lihat di sini kalian itu bisa jadi ya sebelum genap 3 tahun itu mengalami patah hati yang parah banget. Atau mungkin ini sudah terjadi sekarang, tapi kalau aku lihat sih berjalan ke arah 3 tahun. Jadi tidak genap di 3 tahun itu. Balik lagi, semua kembali sama orangnya karena ini juga cuma general reading ya. Dalam waktu menuju 3 tahun, mungkin bisa di 1 tahun ke depan atau 2 tahun ya. Kalian itu dihianati sama seseorang yang kalian cintai di sini. Ya. Ada peristiwa besar yang benar-benar menyakitkan buat kalian gitu ya. Peristiwa besar yang mengubah pola pikir kalian tentang cinta dan tentang kepercayaan kalian pada seseorang gitu ya. Soal love life lah ya. Jadi orang ini orang yang kemungkinan ini pasangan kalian sih. Atau orang yang bukan pasangan statusnya tapi ya hubungannya seperti pasangan loh, ya kayak gitulah ya kira-kira. Jadi ada kan sepertinya statusnya sih tidak ada apa-apa, tapi mereka seperti pasangan gitu. Kemungkinan intinya ini pasangan kalian sih. Orang yang menjalin hubungan dengan kalian. Orang ini benar-benar mengecewakan kalian, tadi aku udah bilang, dan apa yang terjadi itu menyakiti kalian dan meruntuhkan kepercayaan kalian sama orang ini. Bayangkan saat kalian mencintai orang ini dengan sepenuh hati, kalian berekspektasi pada orang ini sebesar itu, lalu orang ini mengecewakan begitu saja. Itu kalian seperti dilempar aja gitu dari entah lantai berapa ya, oke? Dari dilempar aja dari langit gitu misalkan, dan itu sakit banget rasanya. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi ini patah hati yang parah banget. Kalian terlihat karena patah hati ini memang situasinya terpuruk banget ya. Sebenarnya sih love life-nya yang terpuruk, cuman itu bisa berimbas ke
hidup kalian yang lainnya, karena kalian kayak dihancurkan dari dalam gitu. Jadi yang bisa grup ini katakan, grup ini di 3 tahun mendatang ya kira-kira kurang lebih, mereka akan mengatakan pada kalian saat ini, berhati-hati untuk mempercayai seseorang, berhati-hati dalam memberikan kepercayaan pada siapapun itu, walaupun itu pasangan. Ya, bukan berarti seluruh hidup kalian itu kalian serahkan pada dia dan mengabaikan diri kalian sendiri. Jadi penting sekali untuk self love di sini, untuk mencintai diri kalian. Jadi hati-hati dalam memberikan kepercayaan, cintai diri kalian. Kalau kalian sudah mencintai diri kalian, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan gitu ya. Berekspektasi pada orang lain, berekspektasi di luar sana ya, intinya punya ekspektasi itu pasti ada resikonya. Semakin tinggi ekspektasi kalian pada seseorang ini, semakin besar pula potensi kekecewaan itu atau kerusakan itu gitu loh. Ya kan? Semakin besar semakin besar ekspektasinya, kehancurannya juga makin besar karena sebesar itu kecewanya gitu ya. Kemudian tadi aku udah bilang soal self love dan kepercayaan pada orang lain ya. Terus kalian pada akhirnya tidak bisa selalu berharap atau berekspektasi pada orang lain. Kalian harus lebih mengandalkan diri kalian sendiri. Dan itulah kenapa kalian penting sekali untuk mencintai diri kalian. Kalau kalian belum bisa mencintai diri kalian, kalian akan terjebak pada kekecewaan-kekecewaan ini. Karena kalian selalu menaruh harapan pada orang lain untuk mencintai diri kalian, untuk membahagiakan diri kalian gitu ya. Jadi itu sih yang ingin mereka katakan pada kalian grup ini saat ini. Mereka pesan dari 3 tahun mendatang gitu ya. Seperti itu. Ini soal ekspektasi, kepercayaan, dan self-love. Itu poin pentingnya di sini yang aku lihat ya. Oke, nah. Di sini yang aku lihat, mungkin setelah 3 tahun atau setelah 3 tahun lah ya. Karena kan tadi aku bilang ini mungkin kejadiannya sebelum pas 3 tahun gitu. Nah, setelah itu aku melihat orang yang pernah mengecewakan kalian ini sebenarnya kecewa juga nantinya akhirnya ya. Oke, jadi gini, saat kalian sempat terpuruk karena seseorang ini, kalian kan bangkit ya. Kalian menata lagi hidup kalian lah ya. Oke, menjemput kebahagiaan kalian gitu ya. Di sini yang aku lihat. Nah, di saat kalian sudah berhasil membangun hidup kalian, orang yang pernah mengecewakan kalian ini, sebagian dari mereka itu ingin kembali dan ingin maaf gitu, ingin mendapatkan maaf dan kesempatan ya. Cuman di sini kalian sudah terluka dan sulit untuk percaya sama siapapun, bahkan untuk menjalin hubungan baru kalian juga sulit gitu loh untuk percaya, untuk bisa membangun hubungan itu. Karena ya membangun hubungan kan juga membangun kepercayaan ya. Nah itu sulit udahan. Tapi ya balik lagi sih, kita mau punya hubungan sama siapapun memang menaruh kepercayaan itu apa ya, hati-hati sih. Maksudnya nggak semuanya detailnya kita harus sampaikan dan pasangan itu harus tahu. Ya maksudnya dalam hubungan memang perlu terbuka gitu, tapi kan pasti ngerti lah. Ada hal untuk hubungan itu yang bisa disampaikan, ada yang tidak tidak selalu harus disampaikan gitu. Cuman kalau mau disampaikan mungkin kalau memang pasangan menikah gitu ya, yang kayak udah satu jiwa gitu ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih ya mau seterbuka itu gitu kan. Terserah sih itu pilihan. Mungkin di sini itu kepercayaannya itu lebih ke
memberikan porsi hati gitu loh, dan ekspektasi gitu kali ya. Kalian boleh terbuka sama pasangan kalian dan mereka bisa saja sih kecewa sama kalian gitu. Sorry, kalian bisa saja kecewa sama mereka, mereka bisa mengecewakan kalian gitu ya. Cuman kalau orang bener-bener percaya banget bahwa pasangannya itu tidak mungkin menyakiti dia atau mengkhianati dia atau mengecewakan dia, intinya kan di situ ada ekspektasi tinggi pada orang lain. Nah, itu tidak selalu berakhir kekecewaan, tetapi punya potensi kalau kecewa, kalau hancur itu bisa berkeping-keping gitu loh. Jadi mungkin lebih ke porsi itu ya. Jadi bukan semua itu soal pasangan, tapi ya kita juga perlu mencintai dan memperhatikan diri kita gitu loh. Jadi hidup kita bukan soal pasangan aja dan bukan soal orang lain aja, tapi di sini ada kita, diri kita yang juga perlu dipikirkan gitu loh ya. Mungkin lebih ke itu kali ya. Kalau orang mungkin lebih ke ekspektasi sih ya. Kalau pasangan udah menikah, kepercayaan itu kan wajar ya, mereka terbuka banget gitu. Cuman lebih ke ekspektasi. Karena terlalu berekspektasi, terlalu menggantungkan hidup ke situ, perasaan ke situ, akhirnya nggak siap kemungkinan lain gitu loh. Ya gimana ya, kita kan perlu realistis gitu ya. Maksudnya, oh kita nggak berekspektasi, orang tidak akan pernah mengecewakan kita, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu loh. Potensi itu tetap ada dan kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Kalau soal terbuka terhadap pasangan yang udah bersama untuk jangka panjang gitu sih sebenarnya ya sah-sah aja ya. Cuman mungkin ekspektasi kali ya yang bisa menjatuhkan seseorang. Kalau itu ekspektasinya benar-benar tinggi dan itu apa ya, dikecewakan gitu. Seperti itu, mungkin lebih ke menggantungkan dan berekspektasi gitu. Kalau kita tahu apa namanya, semua orang tetap punya potensi untuk mengecewakan kita ya, sebenarnya kita juga sudah tahu ya secara otomatis porsi dan bagaimana kita harus bersikap atau menempatkan diri kita gitu. Jadi kalaupun sesuatu terjadi gitu ya, kita tidak benar-benar terguncang gitu, paling lecet-lecet aja gitu kali ya, seperti itu. Jadi ini semacam kita berkendaraan ya, kita mengendarai mobil gitu ya, ada potensi kenapa-kenapa di jalan. Walaupun kita tidak berharap itu dan tidak harus terjadi kecelakaan juga, tapi kan ada potensi, ada resiko itu gitu. Jadi ya kita jaga diri dengan pakai sabuk pengaman, ya memastikan keamanannya oke gitu ya, sistem keamanannya oke ya kan, terpenuhi gitu kan. Jadi ya kita hanya itu sih mempersiapkan itu. Jadi ya mempersiapkan itu karena tetap ada resiko kan gitu. Tapi kan bukan berarti kita pakai mobil terus kita selalu takut nanti kecelakaan, kan nggak gitu juga ya, biasa aja ya, relax gitu lah, gitulah ya orang kalau udah makin spiritual biasanya ya dia nggak terlalu takut masalah, nggak terlalu takut bencana, dia hanya melakukan yang terbaik dan relax aja, jadi dia lebih bisa menikmati hidupnya, lebih damai, peaceful gitu ya. Apapun mungkin aja terjadi memang, tapi ya emang mau apa gitu, kita mau panik, sorry, kita mau gelisah terus juga sebenarnya kan nggak 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 memperbaiki, apa ya, tidak menghindarkan kita dari itu. Yang menghindarkan kita dari itu ya salah satunya kita sudah melakukan yang terbaik, berhati-hati, sisanya serahkan aja sama semesta gitu loh. Jadi kalau kita khawatir sepanjang hari, sepanjang jam, ya ampun ya, gimana ya, itu sebenarnya tidak ada gunanya juga kan, cuman bikin capek aja yang ada, karena terlalu khawatir yang akhirnya kita nggak fokus, terjadilah bencana itu juga bisa, atau bahkan kita bisa memanifestasikan yang buruk itu gitu lewat pikiran gitu kan. Jadi khawatir itu tidak menyelesaikan masalah ya, mungkin malah eh, memperkeruh atau membebani gitu ya. Tapi kalau kita punya pikiran kekhawatiran itu lalu kita melakukan yang terbaik, ya udah sisanya kita harus turunkan itu kekhawatiran ya. Kekhawatiran atau pikiran itu lebih mengingatkan kita untuk persiapan detail melakukan yang terbaik gitu aja sih, bukan untuk ditanam terus-terusan kekhawatiran itu gitu ya. Oke, yang kuliah di sini. Nah, ini kalian sudah terlihat defensif ketika ada orang yang datang ke hidup kalian, termasuk orang lama itu ya.
Nah, di sini aku melihat kayak setelah patah hati kalian itu sadar tidak sadar kayak masih mengharapkan orang itu bisa jadi, atau kayak masih belum bisa lepas sama orang itu. Jadi kayak sadar atau tidak memanifestasikan orang itu lewat pikiran kalian yang terus memikirkan orang itu. Jadi sadar gak sadar jalan atau langkah kalian sebenarnya kayak nggak lepas dari orang itu gitu. Nah, di sini aku melihat ada mereka yang mau datang kembali, cuman kalian kayak defensif gitu loh ya di sini. Oke, pesannya itu yaitu soal ekspektasi ya, karena pasti ada resikonya, jadi ya pertimbangkan ekspektasi kita. Oke. Oke, di sini kalau aku lihat misalkan ini kalian belum menikah gitu ya. Terus kalian menjalin hubungan sama seseorang dan itu sudah serius ingin ke pernikahan. Kalian berharap sekali sama orang ini, tapi ternyata kalian tidak jadi menikah. Ya, entah karena apapun, karena ini juga general reading. Apakah ya masalah restu gitu kan, akhirnya dia juga menyerah, atau ya karena situasi di antara kalian berdua aja yang membuat mereka ini menyerah gitu. Ya situasi internal, apakah konflik gitu ya. Kemudian bisa juga ada orang lain yang akhirnya membuat ini tidak jadi ke pernikahan gitu. Jadi orang yang sudah berekspektasi banget menikah kemudian gak jadi, ya itu kan juga bisa apa ya, ya kalau dia berharap banget sama pasangannya ya dia bisa kecewa banget sih memang gitu. Itu kemungkinannya yang aku lihat di sini ya. Kemudian di sini aku melihat ada orang yang dulu mungkin dia seperti player ya, nggak serius, nggak bisa dipegang omongannya, tidak bisa diharapkan, tidak terlihat tidak bisa diandalkan sebagai pasangan gitu ya. Nah, akhirnya aku melihat orang ini kembali dalam keadaan yang lebih stabil. Cuman tadi kan aku udah bilang ada yang defensif, tidak mau menerima, tidak mau menerima karena kekecewaan itu ya, udah sulit untuk percaya lagi, itu juga bisa. Ya, jadi walaupun ada cinta yang mendekat, dia akan cenderung sikapnya itu menolak, hatinya sulit terbuka lagi. Jadi sulit terbuka karena udah terkunci, terus rusak mungkin kuncinya, jadi ya udah tutup terus gitu ya, agak susah dibuka, mungkin perlu cari tukang kunci, ahli kunci gitu ya. Intinya sih sulit terbuka, bersikap defensif dan dingin gitu ya. Ini agak sinis memang ya. Kemudian di sini aku melihat ada yang sebenarnya masih cinta gitu ya. Terus ya cuman diem-dieman aja gitu. Saling menyimpan cinta itu dalam hati gitu. Ada banyak pilihan tapi kayak hatinya masih setia sama satu orang gitu ya. Pertama, ini kan general reading, jadi bisa ada 2 skenario lah ya setidaknya. Pertama, yang aku bilang tadi, orang itu datang, siapapun yang datang sifatnya defensif, menolak, sulit terbuka, sulit menjalin hubungan lagi. Kedua, dia hanya stuck sama satu orang walaupun dia sudah pernah kecewa berat sama orang itu. Jadi siapapun yang mendekat, walaupun terlihat banyak walaupun pilihan itu banyak, tapi dia tidak melihat itu karena dia masih stuck dan setia sama satu orang itu, menanti satu orang itu. Bisa juga satu orang itu mungkin sudah menjalin hubungan sama orang lain dan dia masih menunggu, bisa seperti itu. Ingat, ini general reading gitu ya. Nah, di sini ada yang masih bertahan tapi suka kepo dari jauh gitu ya. Dan pada akhirnya mereka bisa rekonsiliasi, memulai hubungan lagi gitu. Berusaha menyelesaikan banyak masalah yang dulu tidak usai dan berakhir begitu saja. Jadi waktu kembali kan suka tidak suka akhirnya ada yang harus dibereskan. Kecuali mau berakhir selamanya dan tidak kembali lagi gitu ya. Tapi ini kan kembali lagi. Karena soul connection yang kuat gitu ya.
dan ingin membawa itu ke arah pernikahan, ke arah komitmen jangka panjang ya. Ada keteguhan itu, ada komunikasi itu, ada pembicaraan itu. Jadi pesannya dari masa depan untuk kalian di sini yaitu adalah, tadi aku udah bilang ya, aku rekap lagi aja ya. Ekspektasi ya itu adalah akar dari kekecewaan. Jadi hati-hati kalau mau berekspektasi sama orang. Kalau orang itu udah mencintai dirinya, dia nggak berekspektasi sama orang lain, atau tidak terlalu berekspektasi sama orang lain, oke? Kemudian kepercayaan. Kalau merasa itu bukan apa-apa, nggak ada masalah untuk dibagi ya silakan gitu. Tapi kalau merasa oh itu sesuatu yang besar dan membahayakan untuk dibagi, ya sudah anggaplah itu privasi dan dijaga aja gitu. Terserah sih, ini pandangan aja gitu ya. Tapi maksudnya ini ya bukan berarti, sorry, ini kayak membahayakan untuk dibicarakan. Membahayakan itu juga relatif ya. Maksudnya apa ya? Apakah itu rahasia besar dan juga tidak perlu diungkapkan sama pasangan, ya terserah. Intinya tahulah apa yang bisa dibagi, apa yang mungkin ingin disimpan rapi aja juga bisa gitu loh ya. Tahu gitu loh. Kalau merasa oh nggak ada masalah juga kok, memang nggak akan membagi ke banyak orang atau nggak akan membagi ke sembarang orang gitu. Tapi kalaupun ada yang terbagi sama pasangan ya biasa saja, itu bukan sesuatu yang membahayakan gitu ya, bukan rahasia negara gitu. Jadi ya biasa aja gitu mungkin. Jadi lebih ke ekspektasinya gitu. Ya jadi akan paham lah soal kepercayaan ini. Ini bukan soal rahasia sih menurut aku, kepercayaan ini. Kepercayaan itu mungkin lebih ke hati ya. Itu sih. Kepercayaan itu lebih ke hati. Ya, dan kalau mau menjalin hubungan sama seseorang, ya kan, apalagi untuk komitmen jangka panjang, itu lihat apakah orang itu bisa menjadi partner kita. Ini bukan soal cinta dan desire aja, tapi dia bisa jadi partner atau tidak. Selain kenyamanan ya, kenyamanan itu penting. Sekedar suka dan nyaman itu penting sih. Tapi selanjutnya itu apa ya? Kita harus lihat sih dia bisa jadi partner yang oke atau enggak. Kalau tidak bisa jadi partner oke, ya hubungan itu tidak akan kemana-mana gitu kan. Yang ada malah terlalu menyulitkan gitu. Partnernya tidak cocok ya. Partner hidup kan di sini kan pasti akan banyak kerjasama di dalamnya gitu. Ya, tadi soal rahasia udah jelas ya. Sorry, bukan rahasia, kepercayaan. Itu tidak harus tentang rahasia atau privasi sih. Itu mau dibagi ya terserah aja kalau mau dibagi sama pasangan gitu kan. Tapi bukan gini juga ya, bukan jadi korban kekerasan, penganiayaan, terus merasa oh itu membahayakan kalau dikasih tahu ke orang atau dilaporkan. Bukan seperti itu. Justru kalau itu tidak dilaporkan, itu akan berbahaya buat korbannya. Jadi be smart ya, jadi cerdas. Oke? Okay? Love yourself. Cerdas, cintai dirimu dan tahu apa yang harus kamu lakukan. Oke? Okay? Mungkin itu pesan juga dari masa depan untuk saat ini gitu kan. Kemudian berani teguh apa ya, berani berdiri ya, stand up gitu ya untuk apa yang kamu yakini gitu loh, kamu yakini benar gitu. Jadi maksudnya tidak takut menjadi diri sendiri ya, dan tidak takut menjalani keyakinannya selama itu tidak melanggar hukum gitu kan. Karena kalau melanggar hukum kan ada konsekuensinya juga yang mengikat ya, konsekuensi hukumnya gitu ya. Kalau enggak, itu adalah kebebasan. Silahkan berani untuk menjadi diri sendiri aja gitu. Dan menjalani pilihan hidupmu sendiri yang sesuai dengan ya pilihanmu, bukan orang lain gitu kan. Gitu. Jadi jangan mudah terpengaruh oleh orang lain kalau memang kamu tidak sependapat sama apa yang mereka katakan, tidak sependapat dengan cara mereka. Kamu tidak harus menerapkan itu di hidup kamu dan tidak harus memilih itu sebagai jalan hidupmu. Jadi ini bukan masalah, sorry aku ulang ya, kayaknya ini bukan masalah mudah terpengaruh sih, tapi ada orang yang suka merasa nggak enak. Oh sebenarnya gue yakinnya ini sih, tapi dia nyuruh gue milih yang, gue yakinnya A, tapi dia nyuruh gue milih yang D gitu. Aduh gimana ya, ya udah deh gue ngikutin orang aja gitu ya. Jadi itu bukan soal mudah, ya itu mudah terpengaruh sih, cuman maksudnya
mudah terpengaruhnya bukan keyakinannya berubah juga kan. Keyakinannya itu sebenarnya mungkin masih sama, tapi dia terpaksa menjalani pilihan orang gitu. Jadi dia tidak menjalani apa yang dia yakini gitu kan. Itu beda kayak gue sih awalnya yakinnya A, tapi setelah mendengarkan pilihan dia yang D, kayaknya ada benarnya juga deh. Oh ya udah deh gue pilih D, kayaknya gue yakin D gitu kan. Itu beda juga sih ya. Ini kan perubahan keyakinan. Tapi kalau kalian meyakini beda dari kalau apa yang kalian yakini itu beda dari orang lain, maka nggak usah dipaksakan untuk menjalani pendapat orang gitu loh ya. Ini masalah apa yang kalian yakini dan berani untuk menjalani itu gitu. Bukan merasa tidak enak dan merasa terjebak dan akhirnya ya udah deh gue ngikutin jalan mainnya dia aja atau cara mainnya dia kayak gitu ya. Jadi harus berani mengambil resiko, harus kuat, tegas itu bukan cuman sama diri sendiri. Oh gue teguh, kadang ada orang terlalu keras sama dirinya tapi terlalu lembek sama orang lain. Dia keras menuntut dirinya untuk A B C D bla bla bla, tapi dia lembek kalau dihadapkan pada orang lain. Dia mudah mengalah. Ini bukan mengalah, maksudnya gimana ya, bukan mengalah untuk ada kalanya kita mengalah untuk berdebat gitu misalkan. Ya terserah lah soal berdebat. Ini bukan mengalah dalam perdebatan gitu loh, bukan mengalah dalam perdebatan biasa, tapi soal memperjuangkan hak kita gitu loh, keyakinan kita, pilihan kita gitu loh. Jadi misalkan, oh gue tuh nyamannya pakai baju ini gitu, tapi orang itu nyuruh gue pakai baju yang bukan yang ini, yang itulah ya gitu. Ya oke lah, gue ngalah aja lah ngikutin dia, padahal gue nggak nyaman pakai baju itu, ya itu salah gitu loh, maksudnya buat aku sih itu salah ya gitu. Jadi ya itulah intinya ya. Jadi sesuai dengan keyakinan aja, maksudnya jangan dalam hal itu kan kita nggak harus mengalah terus akhirnya kita nggak nyaman menjalani pilihan orang gitu loh, pilihan orang ya kan, bukan kayak gitu ya. Jadi ada tempatnya lah ya soal mengalah ini kalau mau mengalah gitu misalkan ya. Jadi berani mengambil resiko, tangguh, kuat gitu kan. Tidak hanya keras pada diri sendiri, lembek pada orang lain, tapi harus fair. Kalau kamu bisa tegas sama diri kamu dalam hal ini, maka kamu juga harus tegas sama orang lain untuk hal yang sama gitu ya. Misalkan kamu akan tegas pada dirimu kalau kamu apa ya, enaknya apa ya, ya ngerti lah ya, apa ya, ya terserah lah ya, apa ya, misalkan ya ngerti lah pokoknya. Oke, uang lah misalkan. Oh, kalian tegas sama diri kalian soal uang, bahwa kalian tidak akan membelanjakan uang lebih dari pendapatan kalian misalkan kayak gitu, atau kalian harus menabung gitu. Tapi kalian lembek nih sama orang lain minta apa, kalian kasih melebihi pendapatan yang kalian, akhirnya kalian harus ngutang gitu misalkan ya. Nah itu kan kalian tidak fair. Fair itu fair sama diri sendiri dan orang lain gitu, bukan hanya keras menuntut diri kita tapi kita tidak tegas sama orang lain, intinya gitu. Itu mungkin pesan dari masa depan ya. Oke, nah setelah ini pesannya, pelajaran ya, situasi yang nggak enak ini adalah pelajaran berharga ya, yang bisa mengantarkan kalian pada kesuksesan. Itu yang aku lihat di sini. Di sini ada the Empress, Six of Wands, the Emperor. Jadi situasi yang berat dan sulit ini kalau dipahami dan dipelajari gitu ya, itu benar-benar jadi modal kalian untuk sukses banget ke depannya. Diam-diam tanpa kalian sadari itu adalah modal kalian untuk meraih kesuksesan. Jadi orang kalau serius belajar dari apa yang terjadi dan belajar dari kesalahannya, dia kan akan berhati-hati ya langkahnya gitu ya. Gak menggampangkan, oh ya udahlah itu udah terjadi terus dia mengulangi kesalahan yang sama lagi gitu. Itu terlalu menggampangkan gitu. Ada orang yang kayak gitu kan. Jadi gitu aja dipikir, udahlah gitu. Tapi justru orang-orang yang kayak gitu malah sering melakukan kesalahan yang sama gitu. Terlalu sering gitu loh ya. Jadi hobi nanti. Jadi ini
jangan menggampangkan lah ya. Ini bukan soal apa ya? Bukan soal menggampangkan biar nggak jadi pikiran, bukan soal itu aja sih sebenarnya. Tapi kan biar ini nggak jadi masalah-masalah selanjutnya, itu kan juga harus dipahami gitu loh. Bukan menggampangkan aja lah intinya gitu. Jangan menggampangkan apa yang pernah terjadi di hidupmu. Kalau orang itu benar-benar serius ingin memperbaiki keadaan, pasti dia pahami, pelajari. Bukan masalah itu hanya datang aja, habis itu ya udah gitu. Datang tapi dia juga nggak paham, terus datang lagi masalah yang sama, kayak nggak ada masalah baru aja gitu loh. Ya kan, tidak ada, seperti tidak ada kesalahan yang baru yang dilakukan, kesalahan yang sama terus gitu loh. Kesalahan baru padahal sedang menunggu gitu kan, nggak bercanda maksudnya ya. Bahkan kalau orang itu benar-benar belajar serius, dia juga bisa menghindari kesalahan um, yang tidak harus terjadi juga gitu, walaupun mungkin beda ya gitu. Intinya gitulah, ini tergantung bagaimana mereka mempelajari apa yang terjadi ya, masalah gitu. Intinya kalau ada orang yang menggampangkan masalahnya, udahlah gampang, biar sekedar melupakan gitu kan. Ini bukan soal beban aja gitu loh. Ya bukan mau membebani gitu ya, tapi kan apa ya? Hewan aja juga mereka belajar untuk tidak jatuh ke lubang yang sama. Masa kita dengan kemampuan otak yang harusnya lebih, ya mungkin lebih ya kalau dari apa ya, ya nanti bisa inilah, bisa cek lagi ya, mungkin dengan kemampuan lebih kok harus terus jatuh di lubang yang sama, itu kan tidak tidak memanfaatkan apa yang dimiliki gitu ya, otaknya maksudnya gitu loh. Ya oke lah, kita mungkin bisa mengulang kesalahan yang sama, tapi kan nggak harus benar-benar seperti yang dulu gitu loh, adalah perbaikan gitu, kayak gitu ya. Jadi bukan sekedar menggampangkan biar nggak jadi beban, ya nggak jadi beban gitu. Iya tapi kan perlu dipahami gitu, kalau nggak ini akan jadi beban juga ke depannya. Ya kan, misalkan dia nggak teliti, ya akhirnya kehilangan uang, terus terjadi terus kayak gitu, kehilangan uang kan akhirnya jadi beban terus ke depannya, sering kehilangan uang gitu. Jadi memahami masalah itu bukan membebani kita, kan kita memahami masalahnya terus ya berusaha move on gitu aja sih. Oke, jadi kalau aku lihat di sini situasi ini kayak membawa kalian pada kesuksesan sih kalau kalian mempelajari itu ya. Katanya pengalaman itu adalah guru yang terbaik gitu, katanya gitu ya. Seperti itu yang kulihat di sini. Fokus pada tujuan kalian, kalian akan dapatkan kesuksesan itu. Kemudian 3 tahun ke depan ada opportunity emas sih. Pertama ini soal cinta dan bisa soal pekerjaan. Karena di sini aku melihat kayak abundance gitu loh. Ya, kesuksesan. Oke. Cuman kelihatannya 3 tahun ke depan kalian akan lebih sensitif. Tapi ya wajar lah. Dengan kalian lebih sensitif, kalian lebih sensitif dan juga intuitif gitu ya. Kayak gitu. Orang empat itu juga sensitif sebenarnya, dia membaca energi dan dia juga ya karena dia biasa membaca energi, bisa membaca energi itu ya kan, jadi kan dia memang sensitif, mereka memang sensitif gitu. Kalau nggak sensitif mereka nggak membaca itu kan, nggak terlalu peka membaca itu lah ya. Oke, itu yang kulihat di sini untuk kalian. Good luck buat grup 3 ya. Jadi itu ya yang menjadi pesan dari masa depan ya. Good luck, bye grup 3.